Kita ketemu kembali di dalam channel Buyung Kosaputra. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel Buyung Kosaputra. Bagi yang belum, maka saya mohon agar mensubscribe channel Buyung Kosaputra dan menekan gambar loncengnya, agar setiap ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu teman-teman dapat menerima notifikasinya dan mengikuti tutorial-tutorial berikutnya. Di saat ini, sering sekali kita menggunakan aplikasi untuk mengetik sebuah paper, sebuah naskah, atau sebuah tugas makalah. Kita biasa menggunakan Microsoft Word. Tetapi saat ini, Google sendiri mengeluarkan yang namanya Google Docs. Dari dua aplikasi ini, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita mengetik di dalam Microsoft Word, maka file yang tersimpan adalah lokal di hard disk kita. Kalau kita mengetik di dalam Google Docs, file yang kita ketik tersebut akan tersimpan di dalam cloud, di dalam Google Drive. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita mengetik dan menyimpan di dalam komputer kita, ada kalanya hard disk kita penuh atau crash, ada masalah, maka data kita hilang. Maka banyak orang berpikir kalau kita menggunakan Google Docs, pasti akan lebih aman karena tersimpan di dalam Google Drive. Betul, memang pasti akan tersimpan, lebih aman, tetapi juga ada kelemahannya yang harus kita ketahui. Kelemahannya adalah ketika misalnya kita tidak membuat secara offline, kita harus online di mana saja, membutuhkan internet. Yang kedua, kalau sampai cloud-nya atau Google Drive-nya yang dimiliki atau mainframe daripada Google-nya mengalami masalah, ada crash atau di-hacker sama orang lain, diretas sama orang lain, dan kemungkinan mengalami kerusakan atau hilang, bisa jadi data kita pun akan ikut terhilang di dalamnya. Maka saran saya bagi Bapak Ibu teman-teman yang menggunakan Google Docs, simpanlah, backuplah datanya juga di dalam flash disk kita atau hard disk kita atau komputer kita, supaya ada backupnya. Begitu pula yang menggunakan Microsoft Word, kalau bisa juga di backup menggunakan Google Drive atau menggunakan hard disk eksternal. Sekarang bagaimana kita akan membuka atau memulai mengetik dengan Google Docs? Mari kita akan lihat bagaimana tutorialnya. Untuk membuka Google Docs, jadi kita perlu perhatikan, kita bisa masuk dengan dua cara. Ketika kita masuk dari google.com, yang pertama, cara pertama, kita bisa masuk dengan, kita perhatikan ada di sebelah kanan sini, ada titik 9. Kita bisa klik titik 9 ini. Ketika kita klik, kita bisa lihat di sini ada Docs. Maka Docs ini kita bisa pilih, dia langsung akan terbuka ke dalam Google Docs. Ini cara yang pertama, yang paling praktis, yang paling singkat. Jadi kita juga sudah sign in dulu. Cara yang kedua, ketika kita mau membuka, bisa juga dengan cara kita mengetikkan docs.google.com. Kita enter. Maka dia akan terbuka. Jadi dua cara ini dapat kita lakukan. Yang paling gampang, paling praktis memang tadi dengan kita dari titik 9 yang ada di kanan atas, kita tinggal pilih Docs. Lalu bagaimana sekarang kalau kita mau mengetik dengan Google Docs? Kita bisa pilih, misalnya kalau kita tidak mau menggunakan yang lainnya, kita bisa pilih blank. Ketika kita pilih blank, kita tunggu. Dia terbuka seperti ini. Tampilannya, fiturnya, fasilitasnya tidak berbeda jauh dengan Microsoft Word. Di sini kita bisa lihat menu-menunya, ada file, ada share, new, make a copy. Kita tidak bahas semuanya, jadi saya akan membahas bagaimana kita membuat atau mengetik file yang baru. Ya, jadi ketika kita mengetik sudah terbuka seperti ini, kita bisa langsung ketikkan, misalnya ini uji coba membuat makalah dengan Google Docs. Ya. Bagaimana caranya kalau kita mau membuat bold di dalam pembuatan makalah ini? Kalau mau buat bold, misalnya kata ini saya mau buat bold, kita tinggal ketik saja di sini ada bold B. Nah, atau suara atau dari tulisannya fontnya kurang besar atau fontnya mau kita rubah-rubah, bisa pakai impact macam-macam. Kita tinggal klik di sini, kita bisa pilih,
kita bisa misalnya pakai, kita cari apa yang paling menyenangkan, misalnya di sini kita pakai impact misalnya deh, impact. Aduh kurang besar, kita bisa besarkan. Di sini ada, kita lihat fontnya kita bisa besarkan mau sebesar berapa. Nah ini. Kalau kita mau rubah warna, kita tinggal pilih di sini yang gambar text color, kita klik, kita tinggal pilih warnanya apa, misalnya merah. Ini kalau misalnya ini uji cobanya kita mau besarkan, kita besarkan misalnya jadi 14. Terus kita mau pakai italic, kita tinggal pilih italic. Terus kita mencoba makalah kita besarkan misalnya. Terus kita mau pakai underline, garis bawah, ini kita bisa pakai underline. Bagaimana kalau saya mau menandakan bahwa misalnya seperti kita memberi stabilo? Ya, untuk memberi stabilo kita pilih saja misalnya di sini Google Docs, kita tinggal pilih, ini ada gambar highlight color. Kita klik highlight color. Kita langsung misalnya kita highlightnya pakai kuning. Langsung dia di sini ada gambar berwarna kuning. Ini perkenalan singkat bagaimana kita mengetik di dalam Google Docs. Ada juga fitur-fitur yang kita lihat di sini di atas, ini untuk undo, kalau kita ada salah kita bisa kembalikan. Tadi saya sudah membuat ini, kita mau kembalikan supaya tidak pakai highlight, kita tinggal undo, maka dia akan kembali seperti ini. Aduh nggak jadi, mau kita balikin lagi seperti yang tadi pakai highlight, kita tinggal redo. Dia langsung balik lagi. Kita lihat fasilitas-fasilitasnya di sini. Kalau kita mau print ya ada shortcutnya. Ini juga ada spelling and grammar buat ngeceknya, kita bisa aktifkan. Ini juga ada pen format. Ini kalau misalnya tampilan ini misalnya standarnya 100%, kayaknya kurang besar, kita mau besarkan. Kita mau zoom, kita bisa langsung di sini. Klik 150 misalnya. Dia langsung zoom otomatis. Ini juga untuk style dari tulisannya, mau normal, title, bisa kita pilih. Ini tadi saya sudah bahas, apa sih gambar ini? Nah ini gambar seperti rantai, ini adalah untuk insert link. Bagaimana cara bekerjanya? Misalnya, kita mau membuat ini link, masuk ke YouTube, misalnya, klik untuk masuk ke YouTube. Setelah kita klik, tulisan seperti ini, klik untuk masuk ke YouTube. Agar orang bisa langsung klik kata-kata YouTube ini, bisa ketika orang pencet YouTube, dia langsung terhubung ke YouTube. Bagaimana caranya? Kita tinggal sorot, lalu kita klik insert link. Ketika kita klik insert link, maka di sini terlihat teksnya YouTube, linknya apa? Kita misalnya pilih di sini www.youtube.com. Setelah selesai, kita apply. Maka seperti ini hasilnya. Jadi ketika nanti ada orang melihat dan membaca makalah ini secara online, ketika dia pilih ke sini, dia klik, di sini dia langsung mengarahkan kepada YouTube. Bagaimana kalau saya sudah tahu video-video yang ada? Misalnya saya mengarahkan ke sini, kita kasih contoh tutorial membuat web gratisan. Kita mau mengklik kata-kata web gratisan ini dan kita arahkan ke video, dan videonya kita sudah mau langsung mengarahkan ke video tertentu. Kita bisa langsung klik, kita langsung cari dulu videonya, kita masuk dulu ke YouTube-nya. Nanti dari YouTube-nya kita bisa pilih, kita menunggu sambil ini berjalan. Ketika kita sudah memilih videonya, kita misalnya mau memilih ini, membuat web gratis. Jadi saya buka. Ya, saat ini kita bertemu lagi di channel Buyung. Lalu saya klik share. Saya klik share. Nah, di sini ada embed, ada Facebook, macam-macam. Kita langsung lihat di sini ada kita bisa copy linknya. Saya copy, ya. Kita langsung balik lagi ke Google Docs-nya. Ini tadi kita sudah sorot,
web gratisan ini kita sorot supaya bisa ngelink ke video yang tadi yang sudah saya ambil, saya copy linknya, lalu kita klik insert link. Setelah kita insert link, jadi yang akan dituju yang tulisan web gratisan, linknya kita tinggal klik sini, kita langsung klik kanan paste, maka dia akan muncul seperti ini, lalu kita apply, selesai. Jadi ketika seseorang mengarahkan kursornya ke sini, ketika dia klik 2 kali, dia langsung mengarahkan ke video yang ditentukan. Kalau tadi yang YouTube hanya ke YouTube-nya, tetapi kalau yang di bawah ini tutorial langsung ke video tutorialnya. Lalu bagaimana kalau saya mau membuat tulisan ini supaya adanya center di tengah? Bisa lihat Bapak Ibu teman-teman, di sini ada center ya, center line, ada left line, ada right line, di sini ada justify. Jadi kalau saya memilih center line, dia akan ada di tengah. Kalau saya memilih left, dia akan ada di sisi kiri. Kalau saya memilih right line, dia akan ada di sisi kanan. Kalau kita center lagi, dibalik lagi. Kalau ini justify, berarti kita membuat dia rata kiri dan rata kanan. Ini. Terus bagaimana kalau mau membuat jarak spasinya? Bisa kita sorot. Di sini kita bisa lihat, di sini ada line spacing. Kita langsung pilih mau single 1/115 atau 1,5 atau double. Kalau klik double maka dia akan berubah, lihat jaraknya jauh-jauh karena dia spasinya double di sini. Bagaimana kalau saya mau membuat komen? Membuat komen misalnya di kata-kata YouTube ini saya membuat komen. Saya tinggal sorot saja, langsung saya klik di sini, klik komen. Maka dia akan muncul di sini. Kita bisa lihat kita mau kasih komen apa di sini. Langsung saja. Untuk masuk YouTube, klik tulisan ini, komen, maka dia sudah ada komennya. Jadi di sini sudah terlihat ada komen. Ketika kita melihat, membuka, dia langsung terlihat komennya. Perhatikan baik ketika kita keluar, di sini kok filenya tulisannya untitled dokumen ya. Bagaimana caranya supaya ini merubah nama filenya? Kita bisa langsung saja, kita dari sini titik 3 kita bisa rename. Kita bisa rename misalnya di sini uji coba Google Docs. Kita langsung klik OK. Atau cara yang kedua, kita ketika membuat filenya, ketika kita masuk di dalam Google Doc, perhatikan di kiri atas ini ada tulisan yang tadi namanya uji coba Google Docs. Ini bisa kita rubah di sini. Kita mau merubah apa, langsung kita sorot saja di sini, latihan Google Docs. Nah, di sini ketika kita sudah membuat latihan Google Docs, kita sudah selesai, dia langsung otomatis save. Jadi langsung masuk save ke Google Drive kita. Ya, ini dia tadi yang komennya. Bisa dilihat ada komennya di sini. Untuk masuk YouTube, klik tulisan ini. Nah, ini sudah ada komen. Sudah langsung dia ngelink di sini. Kalau komennya mau diedit, tinggal klik edit atau delete atau link this comment. Bisa kita klik linknya, komen ini mau linknya kemana ada gitu ya. Inilah tutorial singkat bagaimana kita membuat file di Google Docs. Jadi jangan lupa untuk menyimpan namanya bisa di sini. Kalau mau simpan di dalam drive kita, Google Drive di folder sendiri, kita bisa atur di sini my drive-nya. Kita tinggal klik. Lalu kita tinggal pilih di sini misalnya new folder. Kita pilih di sini latihan. Oke. Nah, setelah ada di sini baru kita move here. Maka dia akan pindah filenya ke dalam folder latihan. Sangat singkat, sangat praktis. Ini hanya file tutorial untuk membuat. Jadi masih banyak sebenarnya yang bisa kita lihat dalamnya di sini toolsnya. Tapi nanti saya akan membuat tutorial-tutorial berikutnya yang berhubungan dengan Google Docs. Saat ini kita hanya fokus bagaimana kita membuat dan memilih Google Docs sebagai pembuat atau sarana kita untuk mengetik dalam membuat makalah, naskah, buku, surat, atau apapun itu juga. Jadi Google Docs sangat membantu kita ketika kita mengetik. Nanti banyak sarana yang akan saya bahas supaya kita bisa memaksimalkan menggunakan Google Docs di dalam kegiatan kita sehari-hari
di dalam pekerjaan, di dalam studi kita, supaya kita menjadi lebih mudah dan lebih aman. Apalagi ketika kita mendapat tugas kelompok dan kita berada di tempat yang berbeda-beda. Jadi jangan lupa untuk melihat tutorial berikutnya, tetaplah subscribe channel Buyung Kosaputra dan aktifkan gambar loncengnya. Terima kasih.